melalui hari-hari kita sepanjang 2022 ini. Semua karena kita berserah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita tutup akhir tahun ini dengan kita selalu berserah kepada Yesus Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah bergelir?
kita memiliki Allah yang dahsyat. Ketika kita berserah hidup di dalam Tuhan, Dia akan mencurahkan berkat yang melimpah. Dia akan memberikan kuasa bagi kita untuk menang melewati setiap masalah persoalan. Kami percaya Yesus, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Dengan iman kita katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak
Yesus Kristus. Karena dialah Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia Allah yang berjalan bersama kita dalam setiap musim hidup kita. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami lebih rindu lagi untuk boleh menikmati hadirat-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan
kasih Kristus, Bapak Heri Fernando masuk dalam doa firman Tuhan. Yang mengerti air matamu dan memulihkanmu. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, terima kasih atas pertolongan-Mu, terima kasih juga atas perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu, hingga kami pada sore hari ini masih bisa datang dan berkumpul di tempat ini. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan di mana kami bisa memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya semua itu bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kini tibalah saat yang kami nanti-nantikan, yaitu saat yang indah di mana kami akan menerima dan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan Engkau urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar supaya firman yang kami terima itu bisa menjadi petunjuk di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga percaya Engkau ada hadir di tempat ini untuk memberi hikmat kepada kami supaya kami bisa mendengar dan menerima firman-Mu itu dengan baik. Sehingga firman yang kami dengar dan kami terima itu bisa menjadi penolong dan berguna untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala, ya, Ibu Gembala yang menjadi teladan buat saya ya. Tidak menyangka sudah 20 tahun ya. Lebih mungkin. Tadi saya masuk, saya bilang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah yang sudah Tuhan berikan. Sampai hari ini kami masih ada di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan ada banyak begitu teladan yang diberikan oleh tante buat saya, ya. Sehingga di dalam pelayanan juga saya belajar untuk mempraktekannya, ya. Dan Tuhan membela pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Kita akan bersama-sama masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai dengan yang 8. Saya akan membacakannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Firman Tuhan menuliskan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Di akhir dari pertandingan, kita akan berbicara bahwa kita ini adalah umat-umat pemenang. Kita ada di dalam gelanggang pertandingan. Dan tentunya kita mau setiap pribadi lepas pribadi kita mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Amin. Ketika kita mau memulai suatu pertandingan, tentu kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kita akan melatih fisik kita. Kita akan menjaga pola makan kita.
kita akan menjaga istirahat kita, dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan durasi yang panjang, bukan hanya sebentar, bukan hanya bermalas-malasan. Kita tidak akan menjadi pemenang di dalam pertandingan itu jika kita melakukan semuanya tidak dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, bagaimana kita dapat mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan tetap memelihara iman sampai mahkota kebenaran itu dikaruniakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kembali saya mengingat beberapa waktu lamanya dalam proses perjalanan kehidupan ini, bagaimana standar dari seorang pejuang adalah kita harus melalui perjalanan yang panjang dan berat. Perjalanan yang mungkin ada kerikil-kerikil tajam yang coba untuk melukai kaki kita, atau batu yang besar, atau lembah yang kelam, gunung yang tinggi, yang sulit untuk kita capai. Kita harus berusaha dengan sekuat tenaga. Itulah kehidupan kita. Kita tidak berbicara tentang orang di luar Tuhan, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, kita juga harus menyadari untuk menjadi pemenang, kita harus melalui perjuangan. Perjalanan yang panjang dan berat. Dari hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Kita harus terus berjalan, bergerak maju. Bahkan ketika kita tidak bisa berlari sekalipun, kita akan terus berjalan meskipun jalan kita lambat, tapi kita harus tetap bergerak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap pribadi lepas pribadi kita sampai hari ini masih ada di dalam perjalanan itu. Tetapi tidak mengapa. Itulah kewajiban, itulah yang harus kita lakukan. Bahwa kita harus tetap berjalan supaya kita dapat ada di dalam pertandingan dan menyelesaikan pertandingan itu dengan baik dan benar. Ketika kami masuk di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di Surabaya, dari pengerja juga ya saya sekolah tinggi teologi ya gak selesai, jadi saya gak ada gelar. Gelarnya cuma SD, SMP, SMA, sekolah Alkitab. Jadi maaf, saya menyampaikan firman Tuhan secara sederhana. Karena hanya sampai sekolah Alkitab kelas 1 dan kelas 2 saja. Di sini kita melihat ketika masuk di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, tidak lalu semuanya kita terima yang terbaik. Tetapi di dalam hal itu kita harus melewati sebuah proses. Saya harus kontrak rumah selama 5 tahun. Hamba Tuhan yang tidak punya gaji setiap bulannya. Tetapi kontrak rumah dari 15 juta naik 16 juta, naik 17 juta sampai 18 juta setahun. Tetapi saya rindu untuk melihat campur tangan Tuhan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan membela pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan ketika itu saya tidak pergi kemana-mana, saudara. Tetap di tempat. Tidak minta pertolongan manusia. Saya belajar. Meskipun ketika di tahun yang kelima,
saya main arisan. Waktu main arisan sudah 1 tahun saya bayar 1 juta ya. Saya menyisihkan uang supaya jemaat yang kami layani tidak menjadi beban untuk membantu kontrakan. Dan ternyata di 1 tahun lebih saya ditipu arisannya. Jadi arisan yang seharusnya dipakai untuk kontrak rumah hilang. Tidak bisa saya ambil. Sementara saya harus membayar kontrakan pastori. Nangis. Sebuah proses. Kemudian kami memberanikan diri untuk datang ke bapak yang punya kontrakan. Dan Tuhan memberikan bapak itu memiliki hati yang baik. Dan dia bilang, gak apa-apa bu, bayar aja dicicil. Gak ada kontrakan yang bisa dicicil. Ya, gak ada uang dan boleh dicicil berapa aja. Dan di tahun yang kelima itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Kalau saya terus berdoa hanya untuk kebutuhan kontrakan rumah pastori, setiap kali melek mata, yang saya pikirkan hanya bayar kontrakan rumah. Dan saya gak mau jadi kontraktor Tuhan. Kesana kemari pindah sini, pindah sana, tidak Tuhan. Lalu memasuki tahun yang ke-6, Tuhan memberkati kami dengan rumah untuk kami tinggal. Di perumahan untuk kami tinggal sampai kami membeli rumah sendiri. Gratis. Bukan itu saja. Tetapi ketika pelayan pastori yang kami pakai berjalan setahun. Di masa pandemi itu dimulai dari tidak ada pemuda remaja yang hanya anak saya dan beberapa anak sekolah minggu sekitar 5 memulai pemuda dan remaja. Ternyata masa corona itu semua gereja ditutup, kami tetap beribadah di pastori. Bukan kami menyalahkan aturan, tetapi kami tahu ini adalah pelayanan. Kalau Tuhan mau panggil, mati dalam pelayanan, gak apa-apa. Tapi tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap menyediakan tempat untuk cuci tangan, tetap menyemprot ruangan dengan desinfektan. Dan disitulah Tuhan mempercayakan anak-anak muda yang tidak pernah dipikirkan, dan akhirnya karena ruko di dekat perumahan kami di sebelah di depan ruko itu tinggal jalan kaki sedikit karena kami ada di belakang ruko di Surabaya. Nah, di ujung kuncinya kami pegang. Kalau ada yang mau kontrak, beberapa yang mau kontrak ruko itu gak jadi sampai 1 tahun. Lalu kami bilang kepada yang punya rumah dan ruko itu punya orang yang sama. Dan ternyata tidak disangka-sangka, Taci atau ibu yang memiliki ruko itu bilang, pakai saja untuk pelayanan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak mustahil, itu hanya kita terima dari Tuhan. Dan bagi orang yang percaya, dia bisa menerima hal itu. Kalau kita percaya, ketika kita melewati perjalanan yang panjang dan berat, tetapi kita tetap menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Meskipun yang kita lihat seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah tidak ada jawaban, seolah-olah mengalami jalan yang buntu. Tetapi kita tetap percaya bahwa perjuangan kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Dan 1 Korintus 15 ayat 5-8 katakan, kita harus tetap berdiri teguh.
Jangan goyah. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Dan Tuhan berikan itu. Selain ada satu tempat di Jalan Raya Karangasem, tempat yang kami sewa dengan harga yang di Surabaya itu termasuk sangat murah. Karena dipakai untuk ibadah sore, setahun 16 juta. Tetapi kami mendapatkan ruko yang dipakai secara gratis untuk kegiatan doa dan ibadah sepanjang minggu. Itu karena Tuhan. Kita bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa. Tidak punya apa-apa. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Dan perjalanan itu mau atau tidak mau kita harus lewati. Amin. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjadi pemenang? Kita siap untuk apapun yang terjadi. Kita siap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Siap sedia. Di situ berarti kita sudah mantap, berani ambil resiko. Mengapa kita berani ambil resiko? Karena kita percaya bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita berkuasa untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan yang ketiga, tidak mudah menyerah dalam situasi kondisi apapun. Ketika kita dalam keadaan pekerjaan yang mungkin sedang sepi, bisnis menurun, keadaan tubuh kita dalam keadaan yang lemah, kita dalam keadaan yang susah atau apapun itu. Tetapi kita tidak pernah menyerah. Kita melihat di dalam Lukas 2 ayat 25 sampai dengan yang ke-26. Dengan kasih Kristus, Ibu Pendeta Imelda Wawar untuk membacakannya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditunjukkan hukum Taurat. Terima kasih. Di dalam Lukas 2 ayat 25 dikatakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Kita melihat ada seorang yang benar dan saleh. Dia menantikan janji tentang kedatangan Mesias. Dan sebelum dia melihat sendiri Mesias itu, dia tidak akan mati. Tetapi dalam proses perjalanan itu, Simeon memiliki perjuangan atau pantang menyerah, tidak kenal lelah. Dia tetap berjuang di dalam rumah Tuhan sampai Yusuf, Maria, dan bayi Yesus ada di bait Allah. Yang artinya Simeon tidak menyerah.
Kalau kita melihat Yusuf pun demikian. Ketika Yusuf ada di tiang tutupan penjara, dia bertemu dengan juru minuman dan juru makanan yang juga ada di penjara. Dan mengartikan mimpi dari juru minuman, dan juru minuman dikembalikan kepada jabatannya. Dia berpesan supaya mengingat akan Yusuf yang ada di tiang tutupan penjara itu. Tetapi juru minuman itu lupa, bahkan tidak diingat. Dan dia harus melanjutkan proses itu selama 2 tahun di dalam penjara. Kalau saat itu Yusuf menyerah, kalau saat itu Simeon menyerah, benarkah Mesias itu akan datang? Masa si Mesias akan datang? Dan Yusuf berkata, masa saya bisa keluar dari penjara ini? Bisakah saya bebas dari penjara ini? Bisakah saya bebas dari pergumulan ini? Masalah yang saya hadapi berat. Mana jalannya? Merespon, menyikapi semua dengan salah. Saya yakin dan percaya, Simeon tidak akan melihat bayi Yesus di bait Allah. Saya yakin dan percaya, Yusuf pun tidak diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Tidak akan menerima kemenangan yang dari Tuhan. Kemenangan yang Tuhan siapkan, yang Tuhan ingin berikan. Demikian juga untuk kita semua. Kalau hari ini kita menyerah, kita tidak akan terima berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Kalau hari ini kita menyerah, kita tidak akan dipromosikan karena kita menyerah. Kalau hari ini kita menyerah, saudara tidak akan menjadi pemenang. Oleh sebab itu, mari kita tetap berjalan maju dengan penuh semangat. Meskipun kita lihat, bisa gak ya? Karena 5 menit ke depan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Hari ini kita bisa nangis. Gak tahu 5 menit kita bisa nangis lagi atau tiba-tiba kita dibuat tertawa. Ada yang memberikan kita hadiah. Atau hari ini jam segini kita dikasih hadiah. Gak tahu 5 menit ke depan kita dapat kabar apa yang bisa membuat kita susah dan sedih. Itulah warna-warni kehidupan yang kita harus jalani dalam perjalanan panjang dan berat sampai di mana Tuhan tentukan hidup kita ada. Oleh sebab itu yang ketiga adalah tidak mudah menyerah dalam situasi kondisi apapun. Kemudian yang keempat, kita buka di dalam 1 Korintus 9. Minta tolong lagi Ibu Melda. Ayat 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tolong dibacakan. Amin. Yang keempat adalah
kita punya tujuan yang jelas. Karena firman Tuhan menuliskan di dalam ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Kita memiliki tujuan yang jelas. Karena kita tahu apa yang akan kita terima. Ada janji yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Ada mahkota kebenaran yang Tuhan siapkan. Sehingga dalam situasi kondisi apapun kita tidak menyerah. Karena kita punya tujuan yang jelas. Kita punya tujuan yang jelas. Tidak berlari asal berlari dalam pertandingan. Kita ada di dalam gelanggang pertandingan. Tujuan kita ke sana. Lalu kita pergi ke kanan atau ke kiri. Langsung gagal, kalah. Tapi kita tahu tujuan kita adalah kemenangan. Mahkota kebenaran yang Tuhan berikan. Entah kita dipercayakan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kadang ada jatuh bangun, tapi kita bangkit lagi. Kadang ada susah, wajar. Sedih, wajar. Kadang ada kelemahan, wajar. Tapi yang tidak wajar adalah kalau kita tetap tinggal di dalam kelemahan itu. Karena kita tidak tinggal di dalam kelemahan itu, kita punya tujuan. Kita tidak berlari sembarangan. Kita mengikuti aturan yang ada, mengikuti aturan firman Tuhan. Mengikuti aturan firman Tuhan yang mungkin menurut kita, kok pipi kanan ditampar, kasih pipi kiri. Sakit udah pipi kanan sakit, pipi kiri lagi. Ya kan? Kok lagi susah kok disuruh bilang terima kasih. Lagi susah, lagi sakit dibilang saya pasti sembuh. Tapi kita punya tujuan. Amin. Kita mau Tuhan kenal siapa kita. Kita beribadah, kita berkorban. Kita melayani Tuhan. Karena kita punya tujuan. Tapi orang yang tidak memiliki tujuan, kita akan lakukan itu dengan asal-asalan. Yang memiliki tujuan, kita akan ikuti aturan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Saya lakukan. Firman Tuhan suruh saya lakukan apa? Saya lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena saya punya tujuan kekekalan. Dan ketika garis finish, kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan kenal siapa kita. Amin. Saya cuma mau dikenal sekarang sama Tuhan. Kita bisa pelayanan hebat. Bisa jadi orang pintar yang hebat. Kita punya harta yang banyak. Tapi kalau kita tidak dikenal Tuhan, semua percuma, sia-sia. Tapi kita mau dikenal Tuhan. Amin. Kita mau perjuangan kita menerima mahkota. Hasil perjuangan adalah mendapatkan mahkota. Ya, hasil perjuangan adalah mendapatkan mahkota. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bukan hanya kepadaku, tetapi buat kita semua. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita mengakhiri tahun 2022, masuk di dalam tahun 2023. Apapun berita yang sedang kita terima, apapun itu, tujukan, fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Sampai mahkota kebenaran kita terima. Sampai kita menghadap Tuhan. Tuhan kenal siapa kita.
yang di belakangnya Ibu Imelda Pak Wardi ya? Iya, Pak Wardi masih setia, luar biasa Pak. Tuhan memberkati, luar biasa ya. Buat kita semua, Pak Jupani yang mana? Di belakang, iya Pak Jupani ya. Banyak di sini yang saya masih lihat, tapi mata saya nggak bisa lihat jauh. Seharusnya pakai kacamata. Ya, mari kita persiapkan. Saya undang untuk pemain musik